Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri ya di pagi hari ini ya. Sebelum kita beraktivitas, kita mau baca dengar renungkan firman Tuhan. Saudara, kita bersyukur di hadapan Tuhan sebab Tuhan begitu baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang rahmani dan rahimi, Allah pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami di hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, semangat untuk menjalani kehidupan di hari ini. Tuhan adakan bagi kami. Terima kasih juga Engkau telah pelihara kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur. Engkau yang menjaga dan memberkatinya. Dan saat ini kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, Kisah Rasul pasal 12 pada ayat 10 sampai dengan 23 kita baca. Herodes mati. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Ayat 21, dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Ayat 22, dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Ayat 23, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Menarik ayat 23 ini Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan kembali ayat 23. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Nah Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di zaman sekarang ini ada banyak orang yang haus akan pujian dan juga sanjungan dari sesamanya. Rupanya fenomena ini tidak hanya terjadi di dunia luar sana, ya, di dunia sekuler, tetapi juga di kalangan umat Tuhan pun tidak jauh berbeda. Betapa banyak orang Kristen yang menamakan diri pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, mereka merasa diri lebih suci atau lebih rohani. Segala sesuatu yang dilakukan selalu mengatasnamakan Tuhan, sehingga umat pun mengeluk-elukan mereka dan kemudian meninggikan mereka. Apa yang mereka katakan dianggapnya sebagai suara dari Tuhan, ya kan? Dan apa yang diperintahkan dianggapnya sebagai perintah dari Tuhan. Nah, Ibu, saya mau bilang begini, boleh saja kita mengagumi atau mengidolakan seseorang, ya, entah itu seorang hamba Tuhan, ya, sebagai seorang pemimpin rohani, ataupun mungkin yang lain, asalkan, dengar baik, kita tidak memberikan pujian kepada mereka secara berlebihan, apalagi mengkultuskan hamba Tuhan tersebut. Ada banyak pemimpin gereja kemudian dikultuskan oleh jemaat, dan hamba Tuhan itu merasa merasa senang, bahkan ya
dia minta supaya dikultuskan secara tidak langsung ya. Ya, karena dia mengklaim bahwa ini suara dari Tuhan, ini perintah Tuhan, bahwa dia bertemu dengan Tuhan ya. Sehingga akhirnya jemaat tidak lagi fokus sama Tuhan, tapi fokus pada dirinya. Nah, hamba Tuhan ini sudah jadi apa ya? Ya, dalam memberitakan sesuatu bukan lagi Kristus sentris, tidak berpusat pada Kristus, tapi egosentris, berpusat pada dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, bila hamba Tuhan tersebut tidak kuat menerima pujian, ia akan cenderung lupa diri. Mereka lupa bahwa jika mereka berhasil dalam pelayanan, itu semua karena campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja, dan kita ini hanyalah alatnya saja. Amin. Karena itu jangan sekali-kali kita memegahkan diri, merasa diri hebat, dan kemudian ya apa itu membusungkan dada begitu ya. Ini saya, kalau bukan saya nggak jadi itu gereja. Kalau bukan saya, ya ada tuh apa Tuhan begitu ya. Nah, kita lihat Herodes adalah contoh orang yang lupa diri dan gila hormat, ya kan? Ini Herodes ini gila hormat dari manusia, seperti dikisahkan ya di dalam Kisah 12 ayat 20 berapa ini ya, 21 dan 22. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Nah, ini dia. Dan rakyat bersorak membalasnya, ya kan? Lalu dikatakan di sini dia mengatakan begini, ini suara Allah dan bukan suara manusia, ya kan? Jadi rakyat itu bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Rakyat begitu mengeluk-elukan Herodes dan menganggap dia sama dengan Tuhan. Tentu saja hal ini membuat Herodes menjadi sangat tersanjung dan membanggakan diri. Akibatnya sangat fatal, Bapak Ibu ya. Dikatakan tadi bahwa seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing. Wow, saudara. Ya kan, dikatakan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak menghormati Allah. Ia dimakan cacing-cacing. Itu Herodes, ya. Nah, berbeda dengan Rasul Paulus dan juga Barnabas. Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 14 ayat 11 dan 12, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Mendengar hal itu, Paulus dan Barnabas menegur mereka. Dikatakan pada ayat 15, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu." Jadi Rasul Paulus dan juga Barnabas tidak terjebak dengan pujian daripada rakyat, ya. Bahkan mereka menegur dengan keras bahwa kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu.
Ya kan? Mengapa kamu berbuat demikian? Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita jangan terjebak oleh pujian manusia. Apalagi sebagai orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Kalau ada pujian dari manusia, kita kembalikan semua kemuliaan bagi Tuhan. Jangan kita dipuji, lalu orang Sulawesi bilang jadi makan puji. Haleluya. Kiranya Tuhan saja yang layak dipuji dan dimuliakan. Sebab memang semuanya itu berasal dari Dia. Kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, kita ini hanya manusia biasa. Ya kan? Yang secara kebetulan dipakai oleh Tuhan. Karena itu jangan kita berpusat pada diri kita, harus berpusat pada Tuhan. Jadi Kristus sentris. Maka itu umat juga jangan pernah kita kultuskan hamba Tuhan. Sehebat apapun dia, ya, bukan dia yang hebat, Tuhan Yesus yang hebat. Jangan pernah kita kultuskan. Karena iman yang ada pada setiap kita itu yang menjamin kita menerima mujizat, kita menerima keselamatan. Bukan karena pendetanya, bukan, ya. Sebab Bapak Ibu, ya, bisa saja saudara kultuskan hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan itu ya hanya bagus di mimbar. Ya. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan pribadinya, kehidupan rumah tangganya. Iya kan? Jadi mari kita hanya memuji Tuhan, hanya Tuhan yang layak dipuji. Hanya Yesus yang kita sanjung, kita tinggikan. Amin. Kiranya hari ini apapun prestasi yang kita punya, ya, kita kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi juru selamat kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami diingatkan supaya kami tidak terjebak pada sanjungan atau pujian manusia. Sebab kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Semua berasal dari Engkau. Apa yang kami punya semuanya berasal dari Tuhan. Karena itu kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi juru selamat kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal untuk selamanya. Berkati seluruh sahabat Galilea, mereka yang setia mengikuti tayangan ini setiap pagi. Kiranya mereka semua terpelihara dan diberkati penuh sukacita hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.